Selamat pagi, Assalamualaikum, Shalom. Saya Luciana Sihite dengan NIM 2102010101123. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan analisis mengenai kesehatan dan inovasi digital banking PT Bank Jago. Analisis ini menggunakan data utama tahun buku 2025 dan juga membahas sebuah usulan inovasi digital banking yang saya beri nama Jago Smart Gold. Tujuan analisis ini adalah untuk menilai kesehatan dan kinerja Bank Jago berdasarkan kebijakan kredit, laporan keuangan, dan rasio NPL. Selain itu, saya juga menganalisis bagaimana layanan digital banking mendukung transaksi, penghimpunan dana, dan pertumbuhan bisnis. Kemudian, saya melihat target pasar kompetitor, customer journey, serta risiko yang muncul dalam kegiatan banking. Terakhir, saya mengusulkan inovasi virtual banking yang disebut Jago Smart Gold. Profil singkat Bank Jago. PT Bank Jago atau Bank Jago merupakan bank umum berbasis teknologi yang berfokus pada layanan perbankan digital. Model bisnis Bank Jago menggabungkan aplikasi digital, kolaborasi dengan ekosistem, penghimpunan dana, dan penyaluran kredit. Pada tahun 2025, Bank Jago memiliki sekitar 18,2 juta nasabah. Dengan 14,2 juta nasabah funding, pengguna aplikasi Jago dan Jago Syariah. DPK mencapai sekitar 25,9 triliun rupiah, kredit sekitar 24,3 triliun rupiah, dan laba bersih mencapai 276 miliar, meningkat sampai 115% dari 2024. Model bisnis digital Bank Jago. Model bisnis digital Bank Jago dimulai dari akuisisi dan penggunaan nasabah melalui layanan digital. Nasabah menggunakan aplikasi Jago untuk melakukan transaksi dan mengelola uang. Bank Jago juga mengembangkan kolaborasi dengan berbagai partner digital atau ekonomi. Dari sisi funding, bank menghimpun dana melalui tabungan dan deposito. Kemudian dana tersebut disalurkan kembali melalui kredit. Jadi pertumbuhan digital harus tetap diimbangi dengan pengelolaan risiko, kualitas layanan, dan kepercayaan nasabah. Kebijakan manajemen kredit. Dalam menjalankan kegiatan kredit, Bank Jago menerapkan prinsip kehati-hatian. Artinya, pertumbuhan kredit harus disertai dengan penilaian kelayakan dan pengendalian risiko. Analisis dilakukan terhadap calon debitur dan kualitas kredit terus dipantau sejak kredit diberikan sampai dengan pembayaran kembali. Bank Jago juga memiliki pengelolaan portofolio kredit, pengaturan limit, serta kriteria penerimaan industri. Apabila terjadi kredit bermasalah, terdapat mekanisme remedial manajemen untuk menanganinya. Tujuannya adalah agar pertumbuhan kredit tetap sehat dan NPL dapat dikendalikan. Kualitas kredit pada tahun 2025, NPL bruto Bank Jago berada di angka 0,61%, sedangkan pada tahun 2024 sebesar 0,16%. Artinya terjadi kenaikan sebesar 0,45 percentage point. Namun meskipun meningkat, angka 0,61% masih tergolong rendah, sehingga secara umum kualitas portofolio kredit masih terjaga. Kredit dan pembiayaan pada tahun 2025 dan mencapai sekitar 24,3 triliun rupiah. Karena kredit tumbuh cukup tinggi, yaitu sekitar 38%, Bank Jago perlu terus memperkuat monitoring debitur dan pencadangan.
Dampak kebijakan kredit terhadap kesehatan bank. Kebijakan kredit memiliki hubungan yang cukup erat dengan kesehatan bank. Seleksi dan monitoring yang baik dapat mengurangi kemungkinan terjadi kredit bermasalah. Di sisi lain, pertumbuhan kredit memang dapat meningkatkan pendapatan bunga, tetapi juga meningkatkan eksposur terhadap risiko. Karena itu, pencadangan diperlukan untuk menyerap potensi kerugian. Dengan NPL yang masih terkendali, kualitas aset bank relatif baik, namun karena NPL mengalami peningkatan, Bank Jago perlu memperkuat early warning system dan collection. Analisis laporan keuangan. Jika kita melihat kondisi keuangan tahun 2024 dan 2025, terlihat adanya pertumbuhan yang cukup kuat. Total aset meningkat dari sekitar 28,5 triliun menjadi 36,5 triliun rupiah. Kredit meningkat dari 17,7 triliun menjadi 24,3 triliun rupiah. DPK juga meningkat dari 18,8 triliun menjadi 25,9 triliun rupiah. Yang cukup menarik adalah laba bersih meningkat dari sekitar 129 miliar menjadi 276 miliar rupiah atau naik sekitar 115%. Namun NPL juga meningkat dari 0,16% menjadi 0,61% sehingga tetap perlu menjadi perhatian. Perbandingan kinerja 2024 sampai 2025. Dari perbandingan kinerja, aset Bank Jago tumbuh sekitar 28%. Kemudian kredit tumbuh 38% yang menunjukkan adanya peluang peningkatan pendapatan, tetapi juga diikuti dengan peningkatan risiko. DPK juga tumbuh 38% sehingga basis funding Bank Jago semakin kuat. Secara keseluruhan, angka tersebut menunjukkan adanya ekspansi bisnis yang cukup signifikan. Kekuatan dan area perhatian keuangan. Beberapa kekuatan Bank Jago pada tahun 2025 adalah pertumbuhan aset sebesar 28%, pertumbuhan kredit dan DPK sebesar 38%, serta peningkatan laba bersih sebesar 115%. Selain itu, permodalan dan likuiditas tetap positif dan basis nasabah digital terus berkembang. Namun, ada beberapa area yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah NPL yang meningkat dari 0,16% menjadi 0,61%. Yang kedua adalah ekspansi kredit yang perlu diimbangi dengan early warning system. Dan yang ketiga adalah meningkatnya risiko operasional dan siber karena transaksi digital semakin besar. Jadi secara umum, fundamental Bank Jago membaik, tetapi kualitas aset dan risiko digital tetap harus dikelola. Analisis rasio kesehatan NPL. Selanjutnya saya akan membahas rasio NPL. NPL atau non-performing loan digunakan untuk melihat proporsi kredit bermasalah dibandingkan dengan total kredit. Rumusnya adalah kredit bermasalah dibagi total kredit kemudian dikalikan 100%. Pada tahun 2025, kredit bermasalah sekitar 147,5 miliar rupiah, sedangkan total kredit dengan pembiayaan sekitar 24,35 triliun rupiah, hasilnya adalah NPL gross sebesar 0,61%. Semakin rendah NPL, secara umum semakin baik kualitas aset kredit. Jadi, angka 0,61% masih relatif rendah, tapi kenaikannya tetap harus diperhatikan. Interpretasi NPL. Dari hasil analisis NPL Bank Jago meningkat sebesar 0,45 percentage point. Kualitas kredit masih dapat dikatakan baik, tetapi risikonya mengalami peningkatan. Karena itu, manajemen perlu memperkuat monitoring, collection, early warning system, dan pencadangan. NPL yang rendah mendukung kualitas aset bank, namun apabila NPL terus meningkat dan tidak dikendalikan, hal tersebut dapat memberikan tekanan terhadap laba bank. Layanan digital banking Bank Jago. Bank Jago memiliki berbagai layanan digital melalui aplikasi Jago.
Layanan tersebut antara lain transfer antar bank, termasuk BI-Fast, pembayaran menggunakan QRIS, top-up wallet, kantong untuk memisahkan dana berdasarkan tujuan, kartu debit atau kartu digital, serta deposito. Selain itu, Bank Jago juga mengembangkan kolaborasi dengan berbagai partner dan ekosistem digital. Layanan-layanan tersebut menjadi bagian penting dari strategi digital banking Bank Jago. Layanan yang sering digunakan. Menurut analisis saya, layanan transaksi seperti transfer, pembayaran QRIS, dan top-up merupakan layanan yang berpotensi paling sering digunakan karena berkaitan langsung dengan aktivitas sehari-hari. Transfer dan pembayaran memberikan kemudahan karena dapat dilakukan tanpa harus datang ke kantor cabang. QRIS mendukung transaksi cashless, sedangkan top-up menghubungkan rekening dengan berbagai ekosistem pembayaran digital. Frekuensi penggunaan layanan tersebut juga dapat meningkatkan engagement nasabah dan membuka peluang penggunaan produk lain seperti tabungan, deposito, maupun kredit. Kontribusi digital banking. Digital banking memberikan beberapa kontribusi bagi Bank Jago. Pertama, meningkatkan transaksi dan engagement nasabah. Kedua, mempermudah penghimpunan dana atau funding. Ketiga, meningkatkan efisiensi karena mengurangi tergantungan pada proses layakan fisik. Keempat, memperluas akuisisi melalui kerja sama dengan partner digital. Selain itu, aktivitas transaksi juga dapat menjadi pintu masuk untuk cross-selling produk tabungan, deposito, dan kredit. Data aktivitas digital juga dapat membantu bank memahami kebutuhan nasabah dengan lebih relevan. Risiko digital banking. Di balik perkembangan digital banking, terdapat beberapa risiko yang harus diperhatikan. Pertama adalah cyber attack seperti malware dan account takeover. Kedua adalah phishing dan social engineering, yaitu ketika nasabah ditipu agar memberikan OTP, PIN, atau password. Ketiga adalah gangguan sistem atau downtime yang dapat menghambat transaksi. Keempat adalah kebocoran data yang dapat menimbulkan risiko privasi dan reputasi. Dan yang terakhir adalah fraud atau transaksi tidak sah. Karena itu keamanan digital harus menjadi salah satu prioritas utama bank. Analisis kompetitor. Dalam persaingan digital banking, Bank Jago memiliki beberapa kompetitor seperti Genius, Blue, Cbank, dan Bank Neo. Masing-masing memiliki kekuatan yang berbeda. Bank Jago memiliki diferensiasi pada kolaborasi ekosistem dan money management melalui fitur seperti kantong dan budgeting. Genius memiliki pendekatan lifestyle banking. Blue memiliki kekuatan dari ekosistem BCA dan kesederhanaan layanan. Cbank kuat dalam digital commerce, sedangkan Bank Neo banyak menonjolkan digital lending. Menurut analisis saya, Bank Jago dapat memperkuat posisi melalui kombinasi money management, ekosistem, dan personalisasi digital. Customer Journey Nasabah Digital. Customer Journey Nasabah Digital dapat dibagi menjadi 6 tahap. Pertama adalah awareness, ketika nasabah mengetahui Bank Jago melalui media sosial, referral, atau partner. Kedua, consideration, yaitu ketika nasabah membandingkan fitur, biaya, dan keamanan. Ketiga, registration, yaitu proses membuka rekening dan melakukan verifikasi. Keempat adalah first transaction, misalnya melakukan transfer, QRIS, atau top up. Kelima adalah repeat usage, ketika nasabah mulai menggunakan kantong pembayaran dan tabungan secara rutin. Terakhir adalah loyalty, ketika Bank Jago sudah menjadi bagian dari rutinitas keuangan nasabah. Titik yang paling penting menurut saya adalah perubahan dari first transaction menjadi repeat usage. Jago Smart Goal. Selanjutnya saya akan masuk ke bagian inovasi produk. Saya mengusulkan sebuah inovasi orisinal bernama Jago Smart Goal. Jago Smart Goal merupakan
asisten keuangan digital berbasis AI yang membantu nasabah mencapai tujuan finansial secara lebih terukur. Masalah yang ingin diselesaikan adalah banyak pengguna yang mudah melakukan transaksi, tetapi belum konsisten dalam membuat target keuangan dan mengendalikan pengeluaran. Dengan Smart Goal, nasabah dapat membuat target, menghitung kebutuhan setoran, memantau progres, dan mendapatkan peringatan. Bagi nasabah, manfaatnya adalah pengelolaan keuangan menjadi lebih disiplin dan personal. Sedangkan bagi bank, inovasi ini berpotensi meningkatkan engagement, dana yang tersimpan, loyalitas, dan cross-selling. Perlu saya tekankan bahwa Jago Smart Goal adalah usulan inovasi untuk tugas ini, bukan produk resmi Bank Jago. Fitur utama Jago Smart Goal. Jago Smart Goal memiliki beberapa fitur utama. Pertama, Smart Goal Planner untuk memilih tujuan seperti membeli laptop, pendidikan, liburan, atau dana darurat. Yang kedua, AI Financial Assistant yang menganalisis pola pemasukan dan pengeluaran. Ketiga, Automatic Saving untuk melakukan setoran berkala. Yang keempat, Spending Alert yang memberikan peringatan ketika pengeluaran mulai mengancam target. Yang kelima adalah Goal Progress Tracker untuk melihat perkembangan target. Yang keenam, Financial Health Score untuk memberikan gambaran kondisi keuangan. Dan terakhir, Personalized Recommendation yang memberikan nasabah rekomendasi sesuai dengan tujuan nasabah. Cara kerja Jago Smart Goal. Sebagai contoh, seorang nasabah memiliki target membeli laptop sebesar 12 juta rupiah dalam waktu 12 bulan. Sistem kemudian menganalisis kemampuan cash flow nasabah. Berdasarkan target tersebut, kebutuhan setoran adalah sekitar 1 juta rupiah per bulan. Selanjutnya, progres dan pengeluaran akan dipantau. Jika pola pengeluaran menunjukkan target kemungkinan terlambat, sistem akan memberikan notifikasi. Contohnya, sistem dapat memberi peringatan bahwa berdasarkan pola pengeluaran saat ini, target laptop berpotensi terlambat 2 bulan dan nasabah dapat memilih untuk menyesuaikan target atau mengurangi pengeluaran. Keunggulan dan nilai bisnis. Dari sisi nasabah, Jago Smart Goal memberikan target keuangan yang lebih jelas, rencana setoran yang terukur, peringatan sebelum target meleset, pengalaman yang lebih personal, dan membantu membentuk kebiasaan finansial. Sementara dari sisi bank, fitur ini berpotensi meningkatkan frekuensi penggunaan aplikasi, mendorong dana untuk ditabung, meningkatkan loyalitas, memperkuat positioning sebagai bank berbasis teknologi, serta membuka peluang cross-selling yang lebih relevan. Namun, manfaat bisnis tersebut masih berupa hipotesis yang perlu diuji melalui implementasi atau pilot project. Risiko dan mitigasi. Jago Smart Goal juga memiliki beberapa risiko. Pertama, memiliki risiko privasi data. Mitigasinya dapat dilakukan melalui enkripsi, konsen, dan minimisasi data. Kedua adalah risiko rekomendasi AI yang keliru. Hal ini dapat dikurangi dengan memberikan batasan AI, human oversight, dan disclaimer. Ketiga adalah cyber fraud yang dapat ditangani dengan multifactor authentication, device binding, dan fraud monitoring. Keempat adalah ketergantungan nasabah terhadap AI. Karena itu, nasabah tetap harus diberikan kontrol dan edukasi.
Rekomendasi strategis berdasarkan seluruh analisis. Saya memberikan 3 rekomendasi strategis. Pertama, Bank Jago perlu memperkuat keamanan dan edukasi nasabah, misalnya melalui MFA, fraud detection, monitoring transaksi secara real-time, dan edukasi mengenai phishing serta social engineering. Kedua, meningkatkan personalisasi melalui data dan AI, misalnya dengan smart goal, insight, pengeluaran, dan notifikasi kontekstual. Ketiga, memperluas ekosistem melalui partner pembayaran, lifestyle, dan layanan keuangan lainnya. Urutan prioritasnya adalah keamanan, pengalaman pengguna, inovasi, kemudian kolaborasi. Kesimpulan. Sebagai kesimpulan, kinerja Bank Jago pada tahun 2025 menunjukkan pertumbuhan yang kuat pada aset DPK, kredit nasabah, dan laba. Kebijakan kredit dengan prinsip kehati-hatian membantu menjaga kualitas kredit walaupun NPL bruto meningkat dari 0,16% menjadi 0,61%. NPL sebesar 0,61% masih relatif rendah, tetapi peningkatannya menjadi sinyal bagi bank untuk memperkuat monitoring dan early warning system. Digital banking menjadi salah satu penggerak utama engagement, transaksi, perhimpunan dana, dan perluasan ekosistem. Namun risiko seperti cyber attack, fraud, social engineering, gangguan sistem, dan reputasi tetap harus dikelola. Sebagai inovasi, saya mengusulkan Jago Smart Goal yang menggabungkan aktivitas transaksi dengan financial goal planning berbasis AI. Demikian presentasi yang saya bisa berikan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian.